Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen yang tentunya sudah lama dalam persekutuan ini menjadi orang Kristen, tentu kita tahu apa yang kita boleh lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Misalkan berdusta, pasti nggak boleh. Mencuri, pasti nggak boleh. Membunuh, pasti nggak boleh. Tetapi ada juga perbuatan atau perkataan kita yang kita tidak nyadar bahwa itu menyakitkan hati Tuhan Yesus. Kita semua pernah melakukan hal ini, bahkan mungkin sering. Apa yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, karena kita telah berbuat dosa yang mungkin tidak kita sengaja. Mungkin lupa menepati janji, mungkin sibuk sehingga nggak baca firman Tuhan setiap hari. Juga ada kata-kata yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu salah dan menyakitkan hati Tuhan karena berbentuk gerutu, berbentuk penyesalan dalam kata-kata itu. Kata pertama yang saya akan bahas di sini adalah sakjane, disingkat menjadi jane. Apa sih jane artinya? Jane itu artinya sebetulnya, ya. Kalau kita bahasa Indonesia artinya sebetulnya. Tetapi sebetulnya itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengucapkan jane, sak jane, tidak sadar kita itu menyakitkan hati Tuhan. Karena tiap langkah kita itu Tuhan yang mengatur. Semua perbuatan perkataan kita diatur oleh Tuhan dan masa depan kita diatur oleh Tuhan. Coba kadang-kadang kita tidak terima dengan apa yang Tuhan laksanakan dalam hidup kita. Misalkan ada kenyataan betul, ada orang yang mengalami macet di jalan sehingga mengantarkan anaknya sekolah terlambat. Dia mengatakan, aduh sakjane kita naik motor yang satunya ya, ndak yang ini. Yang ini rusakan, di starter gak iso. Tetapi kemudian dia dengar bahwa di Gombel terjadi pohon yang tumbang. Dan andai kata dia mengalami kelancaran dalam motornya, bisa saja terjadi dia yang terkena pohon itu. Contoh lain, ada seorang ayah yang mengatakan, Jane, kamu tuh dapat orang itu lebih kaya, lebih berpendidikan. Tetapi ternyata diketahui di belakangan orang itu menjadi orang yang tidak percaya Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Kata jane itu sebetulnya kita tidak boleh ucapkan. Karena kita tahu apa yang kita alami diatur oleh Tuhan. Contoh yang lain, Yusuf Roni yang kita baca atau nikmati videonya, dia mengatakan semuanya itu diatur oleh Tuhan. Tidak ada kata jane. Mungkin keluarganya mengatakan begini, Pah, jane kowe ku gak usah lah jadi wong Kristen. Pah, jane kowe ku gak usah lah mengabarkan Injil sehingga kamu sekarang di penjara 6 tahun. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf Roni luar biasa. Sehingga dia mengatakan, apa yang saya alami adalah sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Tuhan bisa mengubah sesuatu yang jelek menjadi bagus. Yusuf Roni yang dulu ingin membakar gereja GKI Kebonjati, di mana kakek saya sedang bertugas melayani saat itu. Karena kakek saya melayani 41 tahun di GKI Kebonjati. Saat itu kakek saya yang menghadapi kenyataan bahwa GKI Kebonjati akan dibakar oleh pimpinannya Yusuf Roni. Tetapi semuanya itu
bisa terjadi kalau memang Tuhan ingin mengubah seseorang. Tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan. Sehingga Yusuf Roni sebelum dia meninggal ini menjadi hamba Tuhan yang sangat setia, sangat memberkati banyak orang dan dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Sehingga dia dapat mengalami keburukan dalam hidupnya ini menjadi keindahan. Karena Tuhan memanggil dia dengan luar biasa melalui kejadian-kejadian itu. Bapak Ibu sekalian, kata jane kita tidak boleh katakan. Karena semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Kata jane kita harus ubah menjadi memang sudah kehendak Tuhan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia dan yang mengasihi Dia. Seringkali kita mengatakan jane bukan? Saya juga sering. Wah jane ini. Kita nggak sadar bahwa itu merupakan bentuk penyesalan terhadap apa yang Tuhan atur dalam hidup kita. Penyesalan, kita menggerutu, kita gerundel, bahasa Inggrisnya grumble, wah GR gitu ya. Kita nggak boleh menggerutu, grundel, grumble, karena semua itu diatur oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, mungkin sakit, mungkin kita bangkrut. Saya pernah mengalami itu, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah setelah saya mengalami kebangkrutan itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tidak ada kata jane yang kita boleh ucapkan sebagai orang Kristen. Kata yang kedua yang saya ingin bahas adalah kata kebetulan. Engkong saya, kakek saya yang bernama Caleb Abednego, yang bertugas di GKI Kebonjati yang tadi saya ceritakan, selalu mengingatkan anak cucunya untuk tidak mengatakan kebetulan. Nggak ada kebetulan di dalam hidup orang Kristen katanya. Sampai sekarang saya masih ingat apa yang dia katakan. Jangan sekali-kali mengatakan kebetulan. Karena sebetulnya orang itu sudah diatur oleh Tuhan. Bagi kita semua yang percaya dan mengasihi Dia, maka Tuhan betul-betul mengatur setiap langkah hidup kita. Karena kita adalah seperti biji matanya yang Dia pelihara sedemikian rupa. Dia adalah gembala kita yang baik, di mana Dia menuntun langkah-langkah kita. Engkong saya, kakek saya mengatakan, jangan sekali-kali kita mengatakan kebetulan. Gantilah kebetulan dengan mengatakan memang Tuhan sudah menghendaki. Contoh kebetulan yang kita sering katakan. Kebetulan ya ada seorang pria dengan istrinya berjalan di depan gereja Ebenezer. Pak Paul saat itu melihat kedua orang itu di jalan. Nah, orang yang bukan Kristen mengatakan, loh kok kebetulan Pak Paul kok keluar? Sehingga dia mengatakan, Pak mau pergi kemana? Nunggu apa di situ? Sudah tua ini pasangannya. Pak Paul katakan, mau apa? Mau kemana? Kalau mungkin bisa diantar. Bapak ibu itu mengatakan, oh saya mau ke Juana, mau ke gereja. Kemudian Pak Paul mengatakan, kalau memang Tuhan kehendaki, mari di sini ada gereja yang lebih dekat daripada jauh. Juana masih desanya lagi, orangnya sudah hampir 65 tahun, sudah agak lemah tubuhnya, maka Pak Paul mengundang. Nah sekarang orang-orang itu menjadi aktivis yang luar biasa, menjadi berkat bagi gereja kami dan mereka juga merasa diberkati oleh persekutuan kami. Kebetulankah itu? Bukan. Karena Tuhan yang sudah mengatur, Pak Paul bisa keluar dari gereja, orang itu ada di depannya Pak Paul. Contoh kedua, Om Tiang Liu yang mungkin Pak Andreas tahu, adalah orang Pati yang bekerja di Bandung. Dia mengetahui ayah saya sebagai guru sekolah minggu yang menurut dia adalah baik dan menarik. Maka ketika GKMI Pati tidak mempunyai hamba Tuhan, dia mengatakan kepada majelis GKMI Pati,
Aku tahu loh, ada orang yang namanya Lim Po Hyun yang adalah ayah saya. Kalau cerita bagus, menarik, orangnya baik hati katanya. Bagaimana kalau kita panggil dia sebagai hamba Tuhan di GKMI Pati? Maka terjadilah, karena ini ceritanya panjang, terjadilah keluarga kami pindah dari Bandung menuju ke Pati. Ibu saya mengatakan, nenek saya mengatakan, jane kerja iku ya ora ado-ado, Pati cilik, gelap, jalannya kecil, anakku tek dibuak nak kono lah yo gitu dalam bahasa Jawa. Jane kowe nak kene kan ya wis kepenak to, wis ono kerjaan. Nah, tidak kebetulan kalau Om Tiang Liu itu mengundang kami ke Pati. Karena di Pati inilah dari 5 anak papi mami saya mendapatkan jodoh orang Pati, dan kami diberkati di kota Pati, dan papi mami saya dapat menyelesaikan tugas mulianya sebagai pendeta dan ibu pendeta sampai pensiun waktunya. Dan keluarga kami sangat mencintai kota Pati. Kebetulankah? Tidak. Tuhan yang sudah mengatur. Tuhan yang sudah mengatur. Tidak boleh kita katakan kebetulan. Wah, Om Tiang Lui jadi bangga. Gila aku yang ngundang. Malah kakaknya Pak Andreas yang bernama Om Engcan, ya, yang menjemput kami dari Bandung ke Pati. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menjumpai sesuatu hal yang tidak sengaja kita katakan jane dan tidak sengaja kita katakan kebetulan. Ayat dari Mazmur 121 ayat 8 mengatakan, Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Ayat lain, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Gembala zaman dulu yang saya dapatkan informasinya, yang tentu Bapak Ibu sekalian sudah tahu, gembala zaman dulu berjalan di depan domba-dombanya dan memegang tongkatnya, ya. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang kan gembala di belakang. Ayo gitu. Takutnya ada serigala nyerang. Nah, kalau gembala zaman dulu saya dengar informasinya bahwa gembala itu berjalan di depan domba-dombanya. Dan dia menjagai domba-dombanya luar biasa. Menjagai dari hati. Dan semua kehidupannya adalah untuk menjagai domba-dombanya. Kita adalah domba-domba Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Tidak ada kata kebetulan. Tidak ada kata jane yang kita harus ucapkan. Semua diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku, tiap jengkal langkah kita diatur oleh Tuhan. Apakah itu sesuatu yang tidak sangat membahagiakan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba dari gembala agung itu? Bapak Ibu sekalian, ada satu lagu yang sangat bagus, yaitu dengan berjudul Waktu Tuhan. Lagu itu mungkin tidak lagu yang lama kita kenal, lagu itu sangat baru. Tetapi mungkin banyak orang juga dari antara kita yang telah mengetahui lagu itu. Maka saya akan tutup renungan ini yang singkat dengan lagu Waktu Tuhan. Mari kita nyanyikan Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa lagi. Bapa, suara manusia telah berhenti didengar, tetapi biarlah Roh Kudus akan mengingatkan kepada kami untuk bertindak dengan baik di hadapan Tuhan, sehingga tidak menyakitkan hati Tuhan, untuk berkata-kata dengan baik, agar kami tidak menggerutu terhadap apa yang Tuhan canangkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, firman Tuhan senantiasa membimbing kami untuk berjalan lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Berkati Tuhan Yesus semua yang telah mendengar firman Tuhan dan hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menguraikan firman Tuhan. Semua kami Tuhan ingin berjalan bersama dengan Engkau dalam segala tindak tanduk kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.